Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi 'alima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين صدق الله العظيم أما بعد. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, tiada kata yang paling utama dan tiada kata yang paling bermakna selain memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, patutlah kita syukuri sehingga Allah selalu senantiasa menambahkan yaitu rizki kita. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmat kita. Salawat dan salamnya selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Hampir di antara beberapa manusia di saat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap manusia itu mendapatkan gelar yaitu la'allakum tattaqun, yang kita kenal gelar muttaqin. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, pertanyaannya muncul buat kita, seperti apa sih sifat orang muttaqin itu? Mari kita sama-sama sedikit akan membahas dan mengulas tentang sifat-sifat orang muttaqin. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang muttaqin, kita pahami dulu makna dari pengertian takwa dulu. Apa itu takwa? Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Takwa di dalam bahasa Arab diambil dari kata waqoyaki wikoya, yang artinya menjaga diri, menghindari dan menjauhi dari segala yang Allah larang. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu definisi takwa. Kemudian seperti apa orang yang muttaqin itu di antaranya? Nah, para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Fakir sedikit mengulas tentang sifat-sifat yaitu orang yang bertakwa. Namun pada kesempatan ini Al-Fakir masih sedikit menguraikan dari beberapa kalimat takwa. Menurut Imam Qushairi, takwa itu mengandung 4 simbol huruf. 4 simbol huruf. Yang pertama yaitu huruf ta. Yang kedua huruf qaf. Yang ketiga huruf waw, dan yang keempat huruf ya. Takwa, ta, qaf, waw, dan ya. Dari susunan kata tersebut, maka seseorang dapat disebut atau telah memperoleh derajat takwa.
yang kita kenal dengan muttaqin. Di saat memiliki 4 sifat ini sesuai dengan kalimat takwa. Apa di antaranya sifat yang 4 ini? Di saat mempunyai 4 sifat ini, kita sudah termasuk golongan orang yang bertakwa. Yang pertama, huruf ta. Imam Qusairi menyebutkan huruf ta ini mempunyai makna yaitu tawadu. Orang yang bertakwa yaitu akan memiliki sifat tawadu. Apa itu tawadu para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah? Tawadu adalah sikap rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak takabur. Tidak mau menonjolkan diri dari yaitu apa yang dia miliki, apa yang Allah berikan kelebihan kepadanya. Berupa apa di antaranya? Berupa harta, berupa kelebihan ilmu, berupa kelebihan fisik. Di saat orang yang bertakwa diberikan kelebihan harta, dia tidak akan sombong, dia akan tawadu. Dan di saat orang bertakwa diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang alim, maka dia akan semakin merunduk seperti ilmunya padi. Dan di saat orang bertakwa itu diberikan fisik yang luar biasa, bagi perempuan cantik, bagi laki-laki tampan, mereka akan melakukan yang namanya tawadu di saat mempunyai kategori orang yang bertakwa. Kelebihan ini pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mempunyai sifat tawadu, tidak sombong? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Luqman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kaya, karena alim, karena tampan, karena cantik, sehingga memalingkan muka kepada siapa? Yaitu kepada manusia yang lainnya. Karena apa? Karena sombong, karena kita mempunyai kelebihan daripada dia, daripada mereka. Dan janganlah kamu berjalan di muka ini dengan sombong, yaitu angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Apa yang patut kita sombongkan sebagai manusia? Ingat, di saat kita memiliki setiap apa yang kita miliki, itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kapanpun Allah akan ambil itu yang apa yang kita miliki. Maka jadi pada kesempatan kali ini jangan sampai gunakan apa yang kita miliki, apa yang kita miliki dari kelebihan kita, maka jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai orang yang sombong ataupun takabur. Sebagai orang yang bertakwa, maka mempunyai sifat, bersifatlah dengan yaitu tawadu. Bahkan salah satunya kenapa kita diperintahkan tawadu. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah." Siapa yang tawadu karena Allah, kita tawadu mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Kemudian Allah akan memberikan derajat yang lebih tinggi daripada manusia yang lainnya. Tapi sebaliknya, dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Jadi di saat kita mempunyai sifat tawadu, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Namun sebaliknya, di saat kita mempunyai sifat takabur atau sombong, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Maka dari itu para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah, patutlah kita seharusnya sebagai orang yang bertakwa memiliki sifat yaitu tawadu. Jangan sampai memiliki sifat yang namanya takabur ataupun sombong. Bahkan di dalam hadis Nabi lain dikatakan bahwasanya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah
min kibarin. Bahwasanya tidak akan masuk surga siapa di antaranya, yaitu di antaranya orang yang memiliki sifat sombong walaupun sekecil biji zarrah. Ini bahaya sombong. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Mari sama-sama melatih diri kita untuk selalu senantiasa, yaitu mempunyai sifat yang namanya tawadu. Sehingga dengan sifat tawadu inilah Allah selalu senantiasa mengangkat derajat kita dan menjauhi setiap apa yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah sifat sombong. Mari sama-sama kita hindari, yaitu melakukan atau memiliki sifat yang namanya sombong ataupun takabur. Karena sombong ini tidak pantas untuk manusia. Sombong ini tidak pantas untuk kita. Yang pantas untuk menyombongkan diri adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat yaitu al-mutakabbir. Patutkah kita sombongkan apa yang ada pada diri kita? Tidak pantas, wahai para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini mari sama-sama selalu senantiasa, yaitu harus mempunyai sifat yang namanya tawadu. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Kemudian orang yang bertakwa mempunyai sifat yang kedua sesuai dari huruf qaf. Yang pertama tadi huruf ta, yaitu tawadu. Kemudian yang kedua yaitu qaf, yaitu qanaah. Qanaah ini apa artinya para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah? Qanaah ini adalah menerima apa adanya. Yang sedikit kita terima, apalagi yang banyak. Ridho dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ridho atas karunia yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang qanaah ini diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang qanaah ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan tambahan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah rizki kita. Namun sebaliknya, jika kita ingkar, jika kita kufur kepada nikmat Allah, maka adab Allah akan pedih. Orang yang qanaah adalah orang yang merasa kaya meskipun tidak kaya. Dirinya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengeluh atas ketetapan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bahkan diancam di dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwasanya malam yardo alal balai, barang siapa yang tidak atas ketetapanku, atas ujianku, walam yasbir alal balai, dan tidak bersabar atas ujianku, walam yashkur ala na'mai, dan tidak bersyukur atas nikmatku, fal yakhruj robban siwa, maka keluarlah dari langit bumi ini, maka carilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Jangan sampai kita mempunyai sifat yaitu toma, rakus dengan urusan dunia. Haruslah kita mempunyai sifat yaitu qanaah. Jadi di saat kita bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita selalu senantiasa harus mempunyai sifat yang namanya qanaah. Qanaah ini merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tai'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa itu dari rahmat Allah melainkan orang kafir. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah pada hakikatnya adalah orang kafir. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang muttaqin, maka yakinkan dalam diri kita bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar setiap apa masalah kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan memberikan beban kepada kita melainkan kemampuan kita. Sehingga di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Begitu juga di saat Allah berikan rizki kepada kita, maka kita harus selalu senantiasa bersyukur walaupun sedikit, apalagi banyak. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis Nabi lain dikabarkan bahwasanya qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sesungguhnya sangat beruntung seorang yang masuk Islam. Orang yang masuk dalam keadaan Islam ini sungguh sangat beruntung. Kemudian mendapatkan rizki yang secukupnya. Allah berikan rizki secukupnya kepada orang yang sudah masuk Islam itu. Dan bahkan di situ Allah akan menganugerahkan kepadanya sifat yang namanya qanaah. Orangnya sudah masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang sudah cukup dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan diberikan sifat yang namanya qanaah, merasa cukup, tidak rakus akan urusan dunia. Karena dunia tidak akan dibawa mati. Al-malu wal banun zinatul hayatud dunya. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, rumah yang megah, kendaraan yang berlimpah, semua harta yang begitu banyak tidak akan dibawa mati oleh kita. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, mari sama-sama kita melatih untuk mempunyai sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi seorang yang tomak, rakus akan urusan dunia. Bahkan di dalam hadis Nabi lain dipertegas lagi tentang masalah qanaah ini, para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi lain dikatakan dari Imam Tabrani, al-qanaatu malun. Sifat qanaah ini adalah perhiasan atau harta. La yanfadu wa kanzun la yagna. Yaitu harta yang tak akan hilang dan sebagai simpanan yang tak akan lenyap. Berarti qanaah ini lebih berharga daripada harta. Bahkan di dalam hadis Nabi lain yang diimamkan Imam Bukhari, laisal gina an kasratil arad walakinnal gina anin nafs, ginan nafs. Bukanlah kekayaan itu lantaran karena banyak harta. Orang yang kaya itu bukan karena banyak harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, merasa cukup. Karena betapa banyak orang yang banyak harta namun jiwanya tidak tenang. Berapa banyak orang yang mempunyai rumah mewah, mobil kendaraan yang macam-macam, ada Mercy, ada Pajero, ada yang lainnya, namun hatinya tidak tenang. Itu bukan pada hakikatnya kekayaan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah di saat hati kita tenang walaupun kita mendapatkan rezeki yang sedikit. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, patutlah sebagai orang yang bertakwa, maka kita harus mempunyai sifat yaitu qanaah. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat rahimakumullah, bagi orang yang bertakwa yang ketiga harus memiliki sifat yaitu huruf waw. Apa waw? Yaitu waro. Waro adalah sikap berhati-hati dan menahan diri serta menjaga dari kesucian diri. Dari apa diantaranya yang haram dan bahkan yang tidak jelas pun, yang mubah, yang syubhat, yang syubhat, maka orang waro ini akan meninggalkan karena yang meragukan ini. Orang yang waro selalu selektif dan berhati-hati terhadap sesuatu. Dia berhati-hati dalam berucap, dia juga berhati dalam bersikap, dia juga berhati-hati dalam bertindak, dan bahkan memutuskan sesuatu pun dengan dirinya, yaitu harus dengan teliti. Agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Di dalam adapun pengertian waro menurut Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari hadisnya, da ma yaribuk ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Jadi orang yang waro ini di saat dirinya itu ragu, maka tinggalkan.
Tapi kalau tidak ragu, maka kerjakan. Inilah yang harus kita miliki sebagai orang yang bertakwa, harus mempunyai sifat waro. Dalam hadis Nabi lain dikatakan, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang artinya dari banyaknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya, yang dikuasainya. Maksudnya adalah orang yang keislamannya itu yang baik di saat bukan urusannya dan di saat bukan miliknya, maka tidak usah yang kita gembor-gemborkan atau kita ungkit-ungkit dan bahkan kita ikut campur urusan mereka. Pada hakikatnya dari keislaman kita, maka kita selalu senantiasa mempunyai sifat, yaitu namanya waro. Karena di dalam sabda Nabi lain dikatakan bahwasanya orang waro ini luar biasa. Di dalam hadis Nabi lain dikatakan, fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah. Keutamaan orang berilmu itu lebih baik daripada keutamaan orang yang beribadah. Orang yang beribadah dengan orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang berilmu. Begitu juga wa khairi dinikum alwaro, wa khairi dinikum alwaro, dan kebaikan agama, sebaik-baik agama dan kebaikan dalam agama itu tentang apa? Tentang waro. Orang yang waro ini adalah dalam kondisi waronya sudah termasuk orang yang baik dalam melakukan yaitu agamanya. Sehingga dikatakan sudah jelas bahwasanya di dalam hadis Nabi lain bahkan dijelaskan, kun warian takun abadan nas. Jadilah seorang yang warok, niscaya engkau menjadi manusia yang paling tinggi kualitas ibadahnya. Insya Allah dengan mempunyai sifat warok kita, maka semakin tinggi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang waro ini selalu senantiasa berhati-hati menjaga diri dari sesuatu yang haram dan yang syubhat. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, maka sepatutnya lah kita harus mempunyai sifat, yaitu huruf waw, yaitu waro. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Kemudian sifat orang yang bertakwa yang keempat berupa huruf iya, yaitu yakin. Sebagai orang yang bertakwa harus yakin setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Imam Qusairi menyebutkan yakin itu adalah ketetapan ilmu yang tidak berputar. Maksudnya tidak terombang-ambing. Yang sangat aku takuti, kata Nabi Muhammad SAW, adalah umatku lemahnya keyakinan. Ma akhafu min ummati illa dha'fil iman. Yang akan aku takuti, kata Rasulullah SAW, adalah lemahnya keimanan, keraguan. Maka para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah, dalam kehidupan ini seorang harus bersikap optimis setiap apa yang dilakukannya. Dari perjalanan hidupnya tidak boleh putus asa, yakin dengan tekadnya. Setiap apapun pasti kita akan bisa menyelesaikan masalah itu. Dan bahkan setiap apa yang kita cita-citakan, insya Allah di saat kita ikhtiar, kita berusaha, modal, duit, doa, O-nya, U-nya, usaha, I-nya, ikhtiar, baru terakhir, baru T, tawakal. Di saat kita mempunyai keinginan, hajat kita yakinkan dalam diri kita. Insya Allah di saat kita sudah berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, di saat Allah sudah memberikannya, maka kita bersyukur. Namun di saat Allah belum memberikan apa yang kita inginkan, kita harus bersabar dan cukuplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini pada hakikatnya setiap apa yang kita inginkan, insya Allah Allah akan berikan. Dan di setiap apa yang kita kerjakan pun akan mendapatkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Yakinkan pada diri kita bahwasanya Allah tidak akan mengingkari janjinya.
Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala yagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil ghurur." Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia ini memperdaya kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Jadi keraguan ini yang mendatangkan adalah setan. Bahkan kita pun di saat beribadah kepada Allah, kita itu terkadang ragu. Maka yakinkan dalam diri kita bahwasanya di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam keadaan salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solati, yaitu inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, yaitu dan matiku, lillahi rabbil alamin, karenamu ya Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Di saat kita beribadah pun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai kapan? Sampai akhir hayat kita, sampai datang keyakinan kita. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu maksudnya di sini ajalnya. Jadi perintah dari ayat ini bahwasanya di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Yaitu sampai maut, sampai meninggal. Jangan sampai iman kita tergadaikan. Jangan sampai yaitu di saat semua manusia yaitu berbondong-bondong untuk mendapatkan sembako sehingga menggadaikan iman. Jangan sampai seperti itu para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Datangkan keyakinan pada diri kita bahwasanya Allah akan memberikan yaitu kebaikan kepada kita. Allah akan memberikan rizki kepada kita di saat kita bertawakal dan di saat kita yaitu mempunyai sifat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, dari 4 pemaparan sifat-sifat orang yang bertakwa, di antara yang pertama tadi Al-Fakir sebutkan tak yang mempunyai sifat tawadu, yang kedua huruf qaf yang mempunyai sifat qanaah, yang ketiga huruf waw yaitu mempunyai sifat wara, yang terakhir yaitu huruf ya yakin. Maka sepantasnya lah kita sebagai orang yang bertakwa harus memiliki sifat di antara 4 sifat yang Al-Fakir sebutkan, sehingga dengan 4 sifat itulah bisa kita lakukan dengan harapan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendekatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.